Selamat pagi adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna di minggu ini setelah beberapa waktu kita tidak beribadah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami waktu untuk beribadah di pagi hari ini. Dan biarlah Tuhan menolong kami sehingga kami dapat beribadah dengan baik. Dan kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepada Tuhan, agar kami dapat menikmati sukacita Tuhan dalam ibadah di pagi hari ini. Terima kasih Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyi satu pujian pengantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 59, Bersabdalah Tuhan, bait 1, 2 kali. Mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 4 yang akan menjadi firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Sebelumnya kita siapkan dulu Alkitab kita dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti firman Tuhan di pagi hari ini, dan juga memberkati kakak pelayan kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan dapat menjadi bagian kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami anak-anak teruna sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman. Amin. Matius 8 ayat 1 sampai 4. Kanuna bacakan ya untuk kita sekalian. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Itu firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adik-adik pernah enggak sampai sudah remaja begini pernah lihat orang sakit kusta enggak? Nah, karena mau bilang bahwa penyakit kusta zaman sekarang itu berbeda dengan penyakit kusta pada zaman Tuhan Yesus. Penyakit kusta zaman sekarang itu di saat ini ya Dede, disebabkan oleh virus. Nama virusnya itu kalau karena tidak salah catat ya, Mycobacterium lepra. Itu nama virusnya. Nah, itu sejenis aerob yang membutuhkan udara atau oksigen supaya dia bisa hidup. Nah, yang punya oksigen itu siapa sih? Manusia kan? Nah, jadi dia hidup di dalam tubuh manusia. Dan perkembangan kusta itu lama, bukan tiba-tiba langsung dia muncul. Itu sejenis penyakit kulit. Dia akan muncul tuh setelah bertahun-tahun dia hidup di dalam tubuh manusia. Kalau dia sudah muncul di badan, di luar, itu berarti dia sudah stadium akhir. Dan munculnya itu, kalau ada lihat di internet ya, orang-orang sakit kusta itu sampai tangannya begini, putus-putus, bau, jadi itu berair. Nah, itu sakit kusta yang sekarang ini mereka ada punya rumah sakit khusus yang mereka tinggal di sana. Tetapi orang kusta yang diceritakan dalam Matius 8 ayat 1-4 ini adalah penyakit kulit yang ya tidak separah seperti kusta yang kita tahu zaman sekarang ini, kusta yang kedokteran itu. Nah, kusta zaman itu adalah memang dia penyakit menular sama, cuma ada bintil-bintil di kepala, di badan-badan, jadi bintil-bintil besar-besar dari kecil sampai besar-besar. Itu dia tumbuh di muka-muka, di badan-badan, di kaki-kaki, dan warnanya hijau kemerah-merahan. Nah, itu berbau busuk karena dia semacam bisul-bisul kecil begitu adik-adik. Adik-adik bisa baca di dalam kitab Imamat pasal 13 tentang sakit kusta itu. Dan penyakit kulit itu menular. Penyakit kulit kusta itu menular. Sehingga orang kusta di zaman itu pasti dikucilkan oleh masyarakat dan orang-orang keluarganya. Dia harus tinggal di hutan. Dia tidak boleh tinggal bersama keluarganya dan juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena keadaan yang demikian, maka bagi agama Yahudi, orang yang sakit kusta itu adalah orang yang najis, orang yang tidak bersih, orang yang tidak layak untuk melakukan ibadah-ibadah Yahudi. Karena kalau ibadah di orang Israel itu kan harus cuci kaki, cuci tangan, harus bersih. Dan mereka tidak layak. Mereka dianggap orang-orang najis. Nah, itu adik-adik bisa baca kalau rajin baca kitab ya. Di dalam Bilangan 12, adik-adik bisa baca di sana khususnya ayat yang ke-12. Dan penyakit kusta pada zaman Yesus itu dia bisa sembuh. Bisa sembuh melalui tahapan-tahapan yang tahapan-tahapan pemeriksaan, tahapan-tahapan pengobatan, dan dia bisa sembuh. Pada saat Yesus ada bersama-sama dengan orang-orang banyak, dia berjalan, sepertinya orang kusta yang diceritakan di sini dia sudah pernah mendengar tentang Yesus. Bahwa Yesus dapat melakukan mujizat. Sehingga dia berani datang dan tersungkur kepada Yesus. Tetapi ada satu kelebihan dari orang kusta yang diceritakan di dalam Matius ini. Ketika dia datang kepada Tuhan Yesus, dia tidak bilang begini, Tuhan Yesus, kamu kan orang hebat. Kamu terkenal, kamu bisa melakukan mujizat, kamu bisa menyembuhkan
Tidak seperti itu. Tetapi di sana dikatakan begini adik-adik. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia. Nah, yang menarik di sini, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Jadi dia bilang begitu, Tuhan, kalau Tuhan mau. Ini menunjukkan satu sikap kerendahan hati, sikap pasrah kepada kehendak Tuhan. Jadi bukan kehendaknya dia yang dia mau, tetapi kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, tolonglah sembuhkan saya. Bahasa hari-harinya seperti itu. Di situ sebenarnya orang kusta ini sedang menguatkan kasih Yesus kepadanya, sedang membangkitkan belas kasih Yesus kepadanya, sedang membangkitkan rasa sayang Yesus kepadanya. Dan kita lihat reaksi Yesus. Yesus langsung menjawab, Yesus langsung mengulur tangannya kepada dia. Mau, aku mau, tahirlah engkau. Luar biasa. Jadi dia tidak memaksakan kehendak kepada Tuhan Yesus, tapi dia mau Tuhan Yesus melakukan apa yang Tuhan Yesus mau lakukan untuk dia. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita bisa mencontoh sikap orang kusta ini sebagai anak-anak taruna. Terkadang kita dalam meminta sesuatu kepada orang tua, kepada Tuhan Yesus, kita memaksakan kehendak mereka. Kita memaksakan kehendak kita. Apa yang kita mau, harus orang tua kasih. Kita mau, harus Tuhan Yesus kasih. Nah, hari ini ada contoh yang bagus nih dari orang kusta. Kita belajar dari orang kusta ini. Untuk sejak remaja, kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan kita mau hidup kita punya mau. Tetapi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus mau aku bagaimana ya? Tuhan Yesus, aku lahir dari mama dan papa. Tuhan Yesus hadirkan aku di dunia ini. Tuhan Yesus mau aku bagaimana ya? Dari mana kita tahu Tuhan Yesus mau buat kita? Dari firman Tuhan, dari nasihat orang tua, dari contoh dan teladan yang disampaikan oleh orang tua kita kepada kita. Itu kita tahu apa yang Tuhan Yesus mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus selalu menyertai kita kalau kita turut mau Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu tidak pernah ingkar janji seperti yang tadi. Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan tahirkan aku. Aku mau, sekarang kamu tahir. Itu janji Tuhan, kenyataan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ayat 4 dia bilang begini. Ayat 4 bacaan kita tadi ya, dia bilang. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan. Nah, salah satu cara dari kita mengikuti kemauan Tuhan Yesus adalah mempersembahkan hidup sebagai persembahan syukur. Kadang-kadang anak-anak remaja kan, yang penting hidup saja. Tidak perlu mempersembahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Bagaimana cara mempersembahkan hidup kepada Tuhan Yesus? Memberikan persembahan saja susah. Bukan memberikan persembahan, mempersembahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita mendapatkan kesuksesan baru kita bersyukur. Kita berhasil, kita bersyukur. Dan bersyukurnya pun kadang-kadang keliru. Bersyukurnya kita itu dengan memamerkan kepada orang-orang. Tuhan Yesus bilang tidak usah pamer. Kita ceritakan, oh aku habis sukses, aku begini, aku begitu. Perlihatkan dirimu kepada para imam dan persembahkanlah persembahan. Jadi ketika kita menerima berkat-berkat Tuhan, kesuksesan, kita menjadi anak-anak yang berhasil di dalam studi, kita menjadi anak-anak yang mampu melakukan firman Tuhan dengan baik.
kita bersyukur adalah mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Mengambil bagian dalam setiap pelayanan, mengikuti setiap hal yang disarankan oleh orang tua, dinasihatkan oleh orang tua. Jangan suka melawan orang tua, sehingga kita bisa memfilter nilai-nilai yang ada saat ini. Saat ini banyak nilai sekali yang ada dalam kehidupan anak-anak remaja. Nilai materialisme, egoisme, kesombongan, banyak nilai. Nilai kepedulian terhadap orang lain pun terkikis. Sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang rendah hati lagi seperti orang kusta tadi. Kita menjadi orang yang egois dan memaksakan kehendak. Nah, ketika kita bersyukur, kita bisa memfilter nilai-nilai itu sesuai dengan firman Tuhan yang selalu kita lihat. Itu pelajaran yang bisa kita dapatkan di hari ini. Jadi kita belajar untuk rendah hati, memfilter segala sesuatu dengan baik sebagai persembahan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga hidup kita, apa yang kita bilang dan kita lakukan sama. Orang akan bilang, itulah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga bukan kita yang dipuji, tetapi siapa yang dipuji? Tuhan Yesus. Jadi intinya hidup kita adalah untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Dan pasti mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita percaya dan kita mengamini setiap hal yang Tuhan rancangkan untuk kehidupan kita. Amin, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian dengan firman-Nya. Amin. Teman-teman, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 460, Jika Jiwaku Berdoa, bait 1 dan bait 2. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan bagi kami di hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk menjadi anak-anak yang mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan, dengan kami dapat memfilter semua nilai yang sedang ada di kehidupan kami saat ini, dan kami boleh menjadi teruna-teruna yang memuliakan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami menyerahkan hidup kami ke depan ke dalam tangan Tuhan, di dalam studi kami,
di dalam perjumpaan kami dengan orang-orang yang kami kasihi, orang tua dan saudara-saudara kami, juga dengan teman-teman kami. Kiranya kasih sayang Tuhan senantiasa menaungi kami, sehingga kami dapat menjadi anak-anak teruna yang selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan kami ke depan di dalam sepekan ini. Tuhan memberkati kami dalam studi kami, dalam setiap hal yang kami kerjakan. Berdoa juga bagi orang tua kami, Tuhan memberkati, sehingga kasih sayang Tuhan menaungi mereka. Mereka tetap kuat dan sehat, diberkati dalam setiap usaha dan kerja mereka. Terkhusus ketika kami semua dunia ini sedang dilanda virus corona, kiranya Tuhan menolong kami untuk menjaga kesehatan dengan baik, menjadi agen-agen pembawa cinta kasih Tuhan, dengan menjaga kesehatan, menjaga diri dengan baik, sehingga kami tidak menjadi orang-orang yang tertular, sehingga kami dapat menolong saudara-saudara kami, orang tua kami, dan orang lain untuk tetap hidup sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi kakak-kakak pelayan kami, Tuhan juga memberkati mereka. Juga kami berdoa bagi gereja kami. Kami berdoa bagi semua orang yang ada di sekitar kami, kiranya kasih sayang Tuhan menaungi kami sekalian. Kami mau berdoa untuk persiapan-persiapan kami dalam pelayanan-pelayanan di persekutuan teruna, baik perayaan HUT maupun perayaan kegiatan-kegiatan lainnya. Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus mengampuni akan segala kesalahan yang kami lakukan, dan kami mohon kasih sayang Tuhan menaungi kami sepanjang kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita akan memberi persembahan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 79 beri padanya bait 1 dan 3. Persembahan kami ini supaya bisa berguna bagi sesama kami ya Bapa. Dan inilah doa dan harapan kami, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah di pagi hari ini, kita akan bernyanyi dulu sebelum kita berdoa. Bye.
Kiranya perjumpaan ini membawa makna dan sukacita bagi kami ketika kami akan melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Dan biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa menaungi kami semua, sehingga oleh berkat-berkat Tuhan kami menemukan kasih sayang yang indah dalam kehidupan kami selaku anak-anak remaja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami selama sepekan ini. Amin. Adik-adik, minggu depan kita akan beribadah kembali dalam ibadah persekutuan teruna. Bersama-sama kita merayakan HUT teruna di dalam ibadah jemaat, dan nanti ada pengumuman-pengumuman dari kakak-kakak pelayan, pengurus untuk kita punya kegiatan-kegiatan di HUT teruna. Karena berharap kita bisa mengambil bagian semuanya, sehingga kita semakin bertumbuh hidup di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.